Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam beribadah dan cara menghindari lemah iman? Gampang. Lemah iman, obatnya ada 57. Ada berapa? 57 ini berdasarkan hadis Al-Bukhari di topik nomor 2, namanya Kitabul Iman. Di topik itu nanti ada 57 hadis plus panduan-panduannya, plus penyebabnya. Lemah iman ini bisa karena maksiat, bisa karena lekat dengan dunia, bisa karena ibadahnya menurun. Ini melemahkan iman. Karena itu nanti ungkapannya begini, al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun, naiknya karena taat, lemahnya karena maksiat. Maka jika Anda bertanya cara menghindari lemah iman, caranya adalah konsisten dengan ketaatan dan hindari maksiat. Ketaatan di sini apa? Yang positif-positif dibagi 3 bagian. 1, taat dalam ibadah terkait dengan Allah, hablum minallah. Salat, tingkatkan salatnya. Saya ulangi ya, tingkatkan salatnya dari yang fardu tambah dengan sunnah, mulai latihan. Maka ketika salatnya naik, salat itu kan bagian dari taat. Produk taat itu pertama salat. Lawan taat itu maksiat. Karena itu fungsi salat ketika dijelaskan dalam Al-Quran adalah pencegahan pada maksiat. Quran surah ke-29 ayat ke-45, innas salata tanha anil fahsya munkar. Kalau salatnya benar ditunaikan, maka sumber maksiat fahsya dan mungkar itu pasti dicegah. Kalau salatnya benar. Nah, maka cara kita menghindari lemahnya iman itu, caranya naikkan dengan apa? Salat. Karena itulah salat di dalam Al-Quran disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Latihannya bagaimana? Latihan tingkatkan salatnya dari yang fardu tambah sunnah. Jangan ekstrim dulu, mulai dengan rawatib yang nempel ke salat fardu. Subuh sebelumnya ada sunnah 2 rakaat dulu, baru salat subuh. Zuhur sebelumnya ada sunnah 2 dulu, mampu 4, setelahnya sunnah lagi. Kalau sudah terlatih demikian, akan terjadi perubahan pada kehidupan, imannya akan naik otomatis. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana? Kadang-kadang kan ada malasnya. Malas itu butuh motivasi. Motivasinya diperdengarkan dalam suara adzan. Ada 2 motivasi. 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kalimat takbir diperdengarkan nama Allah, disebutkan dalam panggilan. Ya, namanya siapa Mas? Irwan. Mas Irwan dipanggil Allah, apa artinya? Kenapa tidak bisa menjawab? Ustadz Adi dipanggil Allah, apa artinya? Meninggal, itu kan? Meninggal kan? Ketika mendengar itu, rasakan satu saat kita pulang. Sibuk apapun pulang, sebaik apapun pulang, sepandai apapun pulang, sekaya apapun meninggal. Selalu kesini kan lewat kuburan tuh, Tanah Kusir. Sekarang saya lewat, besok saya dilewati. Gitu kan? Mau besok dilewati? Gitu kan? Artinya meninggal kan? Sekarang pertanyaannya, Bapak kalau pulang ke kampung, terus punya hubungan yang tidak baik dengan orang kampung, enak pulang tidak? Tidak. Mau pulang tidak? Tidak. Tapi kalau punya hubungan baik enak kan? Kita kalau pulang kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah, enak pulang. Nabi cerita tentang hisab satu kali. Hisab, orang tegang tuh. Hisab di tangan kiri, di tangan kanan, gini gitu, dan orang tegang. Tiba-tiba orang Arab Baduy jalan, enak aja santai. Nabi cerita hisab tegang, dia santai. Sahabat bingung, jengkel juga. Orang Baduy datang nih dari padang pasir, datang santai begini, ya kan? Nabi nanya, klarifikasi. Nabi kan diberikan petunjuk, tahu, tapi untuk mengungkap di lisannya supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Kenapa engkau begitu santai dalam suasana hisab? Dia malah cuma tanya begini, ya Rasulullah, yang menghisab Allah kan? Iya Allah katanya. Bukan Anda kan? Bukan manusia kan? Bukan. Sepanjang Allah yang hisab, saya santai aja. Allah kan punya kasih sayang, pasti saya akan dihisab dengan kasih dan sayangnya. Jadi dia merasa, ada hadis lain mengatakan begini, bahasa bebasnya itu begini, gak apa-apa sepanjang dengan Allah hubungan saya kan baik dengan Allah, gak ada masalah. Maka sepanjang hubungan saya baik, gak ada masalah saya dihisab. Artinya apa? Ada orang-orang yang merasa pulang pun santai karena merasa punya hubungan baik. Sholat itu kenapa disebut sholat? Seakar dengan kata silah, karena dalam sholat dilatih kita untuk terhubung dengan Allah dalam keadaan yang baik.
Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Maka jika engkau telah menunaikan sholat, pastikan koneksimu tersambung dengan Allah. Makanya kenapa secara fikih disebut dengan doa? Karena saat berdoa tersambung kita dengan Allah. Sholat itu satu-satunya ibadah yang langsung melatih hubungan baik kita dengan Allah. Maka ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, segera pikirkan, kalau saya meninggal hari ini, apakah hubungan saya sudah baik dengan Allah atau belum? Jelas? 2. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Apa artinya falah? Falah itu dalam bahasa Arab itu punya 2 arti. Sukses dan bahagia. Kalau dilihat kamus Arabic English itu success and happiness. So not only success, but also happiness. Jadi bukan hanya sukses, tapi juga melahirkan kebahagiaan. Sukses plus bahagia. Kan kita sudah pernah belajar ini. Tidak semua orang sukses itu merasakan kebahagiaan. Ada orang sukses di perusahaannya champion, tapi tidak bahagia di rumahnya. Kesuksesannya tidak membawa kebahagiaan. Ada orang merasa bahagia, ya bahagia aja, tapi nggak sukses dalam pekerjaannya. Ibu pilih mana? Sukses tapi tidak bahagia, atau bapak bahagia tapi sukses? Gantilah begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nah kan, Allah tuh maha tahu, sebelum dipilih sudah ditampilkan sukses dan bahagia. Kalau ini saja namanya fauz, kalau ini saja namanya farah, kalau digabungkan jadi falah. Ya, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa saya mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya engkau belajar dari salat itu, bacaannya, gerakannya, terkoneksinya dengan Allah. Ketika engkau punya koneksi dengan Allah dan engkau terapkan hikmah dari praktek salat ini dan bacaannya, engkau pasti sukses dan bahagia. Tidak ada orang dengan profesi apapun di zaman Nabi yang dilatih dengan salat kecuali hidupnya sukses dan bahagia. 2 ini sudah pasti karena jaminan dari Allah. Sudah pasti. Jadi kalau ada pekerjaan yang belum sukses, hati yang belum bahagia, coba cek yang pertama. Relasi dengan Allahnya sudah bagaimana? Baik belum? Koneksinya seperti apa? Oke, akalnya dipakai. Kalau saya mau kerja, saya punya relasi. Ordal. Mudah tidak? Bosnya teman saya, mudah tidak? Sekarang saya punya hubungan baik dengan Allah. Saya punya Allah. Mudah tidak? Apa yang sulit bagi Allah? Nah ini yang kurang. Punya Allah itu Pak, Bu, yang harus dilatih. Kalau dalam hati sudah begini, saya punya Allah, itu ringan semua itu. Gak ada masalah berat. Sering mengeluh itu karena itu kurang, rasa punya Allahnya itu belum muncul. Masalah seberat apapun, saya punya Allah, ringan. Pekerjaan belum datang, saya punya Allah, ringan. Kalau sudah punya Allah Pak, mau di tempat panas, mau di tempat mau sakit, itu ringan. Bilal bin Rabah, kurang apa Pak? Dibaringkan di batu yang sudah dipanaskan, di padang pasir dengan suhu yang panas. Batu dipanaskan, direbahkan, diikat, kemudian dicambuk. Ahad. Jawaban di lisannya. Cambukannya murtad, irtad, balik kamu murtad. Jawabannya ahad. Setiap irtad ahad, setiap dicambuk makin nikmat. Tidak. Ahad. Malah menikmati itu. Karena merasa punya Allah. Setelah rasa punya Allah itu hadir dalam jiwanya, dikirimkan Abu Bakar. Allah ilhamkan, datang, lewat situ dibebaskan. Selesai. Itu yang harus kita latih tuh. Kalau sudah merasa terkoneksi dengan Allah, ringan semuanya, masalah apapun selesai. Nah, sholat itu melatih kita terhubung. Kalau sudah terhubung, nanti sholatnya khusyuk. Kalau sudah khusyuk, kita merasakan bacaan sholat bukan sekedar formal diucapkan, dibawa sebagaimana harus kehidupan. Allahu Akbar. Abu Bakar baru takbir sudah menangis. Ali bin Abi Thalib dengan azan sudah gemetar. Ada apa kalimat takbir itu? Ini Pak ya, lihat sini. Tangan, telapak tangan di atas yang kanan, yang kiri ditutup begini, disimpan di sini. Ini ada hikmahnya. Kenapa kalimat setelah ini Allahumma ba'id? Kenapa kemudian wajah tuh? Ini ada turunannya dari mulai takbir begini sampai begini. Dulu kan ada materi sholat di sini ya. Kalau filenya masih ada silahkan buka itu. Ya, saya masih ingat kok. Yang praktekan dulu Mas Boy namanya itu. Ikut sujud apa. Nanti kalau sudah selesai mungkin kita coba tajamkan kembali tentang fikih sholat. Ini ada maknanya semua. Nah, jadi kalau dipanggil hayya 'alal falah itu solusi. Makanya dulu orang dengar panggilan adzan itu senang. Kenapa? Karena yang punya masalah akan selesai.
hayya 'alal falah, selesai masalah saya nih. Saya punya hubungan baik sama Allah, curhat, sujud, selesai masalahnya. Makanya Nabi Yakub bilang, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kalau saya sedang punya masalah, seberat apapun, saya sujud, saya hamparkan sajadah, saya sujud, saya curhatkan sama Allah. Di atas hamparan sajadah, bukan hamparan Instagram. Ya, nah, jadi kalau dengar hayya 'alal falah, sukses nih, panggilan kebahagiaan. Nggak senang ketemu Allah ya, Masya Allah, senang, enak, salat tuh enak, nikmati enak, Masya Allah. Gak mau selesai kita, kalau menikmati salat tuh gak mau selesai. Ya, kadang tuntutan kehidupan aja yang membuat kita pengen selesai. Tapi kalau dinikmati tuh enak Pak, berdiri ruku itu enak. Ya, terus Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni saya. Terus ingat dosa kita tuh apa ya? Tadi saya bicara salah, saya natap salah. Ingat. Nangis tuh kan. Udah kerasa enaknya. Bangun tuh. Itu kalau dinikmati enak-enak sekali. Terus setelah selesai itu tenang hatinya. Karena lepas kan. Coba rasa itu didapatkan dalam sholat. Ya. Kalau sudah dapat rasa itu tuh menikmati sholat tuh lain. Nanti ada kerinduan untuk sholat lagi. Ya, kalau belum dapat itu capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barusan adzan lagi nih asar.